Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja kabar Anda di hari ini selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Keluarga Bapak Rusli. Awalnya keadaan desa biasa saja, namun semuanya berubah saat kami kedatangan warga baru, keluarga Bapak Rusli. Begitu kami menerka setiap terjadi perkara. Gerimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik nampak nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 17.00. Dari kejauhan, nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seseorang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. Sedang Kandar yang disapa hanya membalas, "Monggo," sebagai bentuk basa-basi, padahal Kandar sendiri tak dapat melihat seseorang itu. Setelahnya seseorang itu terus berjalan, tak ada yang terlihat dari keluarga itu. Hanya lampu senternya saja yang terlihat. Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala, jumlahnya kira-kira 5 orang. Aneh, senter itu menuju ke atas bukit. Dalam hati Kandar bergumam, siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit? Padahal kabut, ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin. Malam berganti pagi, kabut tipis masih tersisa. Rupik keluar rumah sembari membawa celurit, hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. Pak, bangun. Sudah pagi, segera ke sawah," kata Rupik sembari mengguncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak mengerjap-ngerjapkan mata. Setelahnya mengambil cangkul lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, bapak juga bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan, namun ada yang berbeda. Saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit, nampak pagar dibangun di sepanjang jalan di sisi lain. Jadi di bukit ini, tadinya hanya ada satu jalan setapak saja menuju air terjun desa, di mana di sana warga desa sering memancing ikan, juga mencari ubi talas. Namun kali ini, jalan nampak bercabang dengan satu jalan lain diberi pagar dari batang pohon. Loh, kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan bangunnya? Terus sudah ditanamin bunga juga. Batin Rupik melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut. Karena penasaran, Rupik pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan dan terus berjalan, hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar, dengan semua bangunan terdiri dari kayu. "Walah Gusti, bagus sekali," gumam Rupik. "Bu," panggil seorang perempuan dari belakang, membuat Rupik sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Rambut panjang hitam pekat, dengan bibir mungil dan mata bening, membuat Rupik terperangah dalam beberapa detik. Ngapunten," ucap Rupik setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang, karena berani masuk kawasan asing, hingga ketahuan yang punya rumah. Nggak apa-apa Bu, monggo masuk saja," kata perempuan itu ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupik pun menuruti dengan masuk ke rumah itu. Dipersilahkannya Rupik untuk duduk di kursi rotan tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupik menunggu sebentar sebelum akhirnya perempuan itu masuk. Tak lama perempuan itu kembali dengan membawa nampan dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja, Rupik tahu kalau perempuan yang dia temui bukan orang biasa. Maaf, Anda ini siapa?" tanya Rupik sembari menundukkan wajahnya. "Saya Arum, Bu." "Lalu ibu ini pasti warga desa seberang kan?" tanya Sekar setelah meletakkan 2 gelas keramik di atas meja. "Silakan diminum Bu," kata Arum lembut. "Namanya indah," puji Rupik. "Nduk Arum tinggal di sini dari kapan?"
Tanya Rupik lagi. Saya tinggal di sini dari semalam, Bu. Jawab Arum sembari mendekatkan teh itu ke Rupik, supaya teh itu lekas diminum. Pantesan, kemarin saya kesini tidak ada orang. Belum ada pagernya, masih belantara. Jawab Rupik tanpa memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Ibu mau bekerja di sini? Tanya Arum memotong pembicaraan. Rupik nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. Mau, Nduk? Bekerja sebagai apa? Tanya Rupik yang nampak semangat. Masak, sembari bersihin rumah. Jawab Arum ramah. Iya mau. Jawab Rupik. Kalau mau besok ibu kesini ya, mulai bekerja, kata Arum. Enggak, besok pagi-pagi saya kesini, jawab Rupik semangat. Setelah meneguk habis tehnya, Rupik bergegas pulang. Tak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan pada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tak sabar ingin segera mengatakan kabar baik pada suaminya. Pak, panggil Rupik setelah sampai di ambang pintu rumah. Apa sih, Bu? Loh, lah keladinya mana? Tanya Kandar bingung melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. Aku tadi ke hutan, lalu lihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat ku ikuti jalan itu, sebuah rumah besar terlihat. Aku yakin, Pak, itu rumahnya orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Aku ditawari bekerja mulai dari besok, jawab Rupik. Kamu itu loh, ngelindur apa gimana? Orang di hutan mana ada rumah yang kamu bilang itu? Ada, Pak, ada. Aku lihat pakai biji mataku sendiri, jawab Rupik bersikeras. Nggak mungkin. Orang minggu lalu waktu aku benerin air yang mampet juga nggak lihat apa yang kamu lihat. Iya sih, Pak. Kemarin aku juga nyari keladi nggak ada apa-apa. Tapi aku nggak mungkin salah lihat. Memang ada kok rumahnya. Bahkan aku mampir dan dibikinin minum sampai ditawarin kerja. Jawab Rupik masih yakin dengan apa yang dia lihat. Kamu ngelamun mungkin. Sudah masuk sana. Jawab Kandar yang masih meragukan apa yang istrinya lihat. Pokoknya besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja. Jawab Rupik sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap. Semoga esok dirinya memang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Pagi masih buta tanpa bias cahaya dari surya. Rupik sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan buat suaminya, membuat Kandar bergegas bangun saat asap tungku mulai memenuhi segala ruangan. Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu gak ngelindur waktu lihat rumah itu? Tanya Kandar memastikan. Aku tuh walau sudah umur 40 tahun, mataku masih awas, Pak. Masa iya rumah segede itu gak kelihatan oleh mataku? Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasih penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah. Kesal Rupik saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. Ya sudah, asal sebelum gelap kamu harus sudah pulang, kata Kandar sembari mengasah parang, membuat keadaan kembali hening. Saat matahari perlahan-lahan mulai kelihatan, Rupik bergegas ke bukit setelah memastikan makanan sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupik memasak lebih banyak supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak makan. Saat Rupik sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum tengah menjemur baju. Dipandangnya Rupik dengan wajah senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupik. Saya kira ibu nggak jadi datang, kata Arum senang. Jadi non, saya butuh pekerjaan ini soalnya, jawab Rupik merendah. Senang saya dengernya, tapi panggil Arum saja. Mari saya kenalkan sama bapak, kata Arum sembari tersenyum. Sedang Rupik mengangguk pelan, setelahnya mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Baru ini Rupik tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu,
Ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari, sudah sangat lama Rupik tidak pernah melihat lagi gelas-gelas semacam itu. "Perkenalkan, Mbok, saya Rusli, bapaknya Arum," kata Rusli sembari mengulurkan tangan. "Kulo Rupik ndoro," jawab Rupik menunduk. "Panggil Pak aja, Mbok," jawab Rusli ramah. "Enggih, Pak," jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tak berani menatap mata tuanya. Namun sempat terbayang penampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. "Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan di rumah ini." "Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu telaten." "Saya mau mancing dulu," jelas Rusli. Rupik mengangguk kalem, walau masih bingung dengan kesulitan apa yang akan dia kerjakan. "Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya panggil Mbok saja ya, biar lebih enak." "Nggih." Jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang. Pertama, Mbok masak pagi. Nggak banyak kok. Di rumah ini cuma ada 3 orang saja. Saya, Bapak, sama Dimar. Jadi untuk masakan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang akan mengerjakan, kata Arum menjelaskan. "Jadi tugas saya hanya masak?" tanya Rupik bingung, tak melihat kesulitan dari tugasnya. "Sambil rawat Dimar, adik saya, itu yang paling susah," kata Arum sendu. "Kenapa, Non? Nakal ya anaknya?" "Ibu lihat saja sendiri, mari saya antar," jawab Arum. Sebelum itu Arum membawa 1 piring nasi, setelah itu berjalan mendahului Rupik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Selain itu ruangan terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rupik terpacu. Hingga akhirnya sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang aneh, membuat Rupik kian bingung. Sebenarnya tugas apa yang akan dia kerjakan? Ceklek. Pintu terbuka. Digantungnya lentera itu, sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rupik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri orang dewasa. "Kak," panggil seorang dari dalam box. "Iya, Dek," jawab Arum sembari mendekat ke arah box. "Gimana tidurnya? Nyenyak?" imbuh Arum. "Lapar," rintih anak di dalam box. "Iya, sebentar ya," jawab Arum dengan suara lembut. "Sini, Mbok," panggil Arum, membuat Rupik berjalan mendekat. Jalan Rupik terasa berat karena bau anyir semakin menyeruak. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rupik bergetar hebat. Namun karena perintah juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat dirasa. Toh tuanya saja tak bereaksi geli atau semacamnya. Mungkin saja anak yang ada di box itu hanya sakit keras, hingga aromanya anyir. Duh Gusti, pekik Rupik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang. Rupik memejamkan matanya, tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. "Geli ya, Mbok? Adik saya memang terlahir demikian. Ibu saja sampai kabur karena tak kuasa melihat anaknya sendiri," kata Arum sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rupik kasihan. Dibukanya matanya memandang Dimar lebih jeli lagi. "Ini teluh, Non," jawab Rupik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada tengkorak kepala, sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aroma anyir menyeruak sedari tadi. Otaknya bahkan diliputi ular. Lingkar matanya bernanah.
Tangan dan kakinya seakan dipotong dengan luka yang tak pernah mengering. Saya tahu, makanya Bapak kesini untuk cari obatnya. Jadi tugas Mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, nyuapin makan, sembari membersihkan ruangan ini. Sebulannya Mbok akan dapat 5 juta. Tapi satu pesan saya, Mbok, jangan sampai orang tahu tentang rumah ini, juga tentang Dimar. Jelas Arum. Maaf Non, saya nggak bisa, jawab Rupik takut. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. Tolonglah Mbok. Nanti untuk gajinya separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan Mbok? Tanya Arum dengan tatapan memelas. Kalau bukan sama Mbok, saya mau minta tolong ke siapa? Tanya Arum membuat Rupik iba. Dipikirkannya keputusan itu baik-baik, sampai akhirnya Rupik pun setuju. Saya mau, tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore. Sebelum gelap saya harus pulang, jawab Rupik. Nggak apa-apa Mbok, nggak masalah, jawab Arum senang. Kandar memandang istrinya bingung. Aneh, sedari istrinya pulang, tak ada kata-kata yang menggebu-gebu seperti saat Rupik menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal seharusnya Rupik senang, karena saat pulang Rupik sudah mengantongi uang sebesar 2,3 juta. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh, apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh Bu? Katanya kamu senang kerja di sana. Kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabannya? Tanya Kandar penasaran. Sebenarnya aku senang orang yang tinggal di sana itu orang baik semua. Tapi ada hal yang bikin aku takut, jawab Rupik. Apa toh Bu? Takut apa? Tanya Kandar kian bingung. Bapak percaya teluh? Tanya Rupik sembari menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak kaget mendengar apa yang ditanyakan istrinya. Dari gerak-gerik Rupik seperti membingungkan. Pas ditanya juga reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Percaya? Kenapa nanya ini tuh? Tanya Kandar. Tadi tong 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 tong. Suara kentongan membuat Rupik menghentikan kata-katanya, bergegas keluar rumah untuk tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Ada apa? Tanya Rupik setelah mendekat ke pos ronda. Anaknya Pak Kades meninggal, jawab salah satu warga. Yang mana? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, Yoga, meninggal karena terpleset waktu memancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Walah Gusti, gumam Rupik. Bergegas Kandar menutup pintu rumah, lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedang Rupik sudah lebih dulu ke sana. Namun Kandar terkejut saat melihat sayup-sayup Nonok tengah menatapnya tajam. Orangnya balik, bawa hal buruk. Hahaha, orangnya balik, ucap Nonok sembari berlalu. Wong edan, ucap Kandar kesal, lalu bergegas ke rumah Kades. Saat sudah sampai di kediaman Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Warga terlihat buru-buru. Belum juga menegur, warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kubur. Tenda sama kursi sudah ditata soalnya, ucap warga. Loh, apa nggak diinepin toh? Orang udah hampir gelap, tanya Kandar bingung. Enggak, kepalanya pecah, darahnya nggak mau berhenti. Terus sudah dihinggapin laler, makanya itu harus dikubur malam ini, ucap warga yang lain. Ya udah mari, ucap Kandar bergegas. Pik, kamu besok nggak bisa bantu-bantu ya? Nggak bisa, aku soalnya kerja, jawab Rupik sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa? Ya nyari talas toh. Tapi sore aku akan langsung ke sini, tenang aja, ucap Rupik.
Ya udah, kasihan lo Yoga. Pamitnya mancing tapi kepleset, sampai kepalanya pecah. Ucap Inah prihatin. Udah nasibnya nah. Makanya anak kamu jangan boleh main ke air terjun sendirian, ucap Rupik. Enggak bakal tak bolehin, ucap Inah yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupik. Sedangkan itu Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa, itu pun dipinjemin warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat tengah menatapnya dengan tersenyum. Namun saat dilihat lebih jeli, perempuan itu menghilang. Duh Gusti, sambat Kandar dalam hati. Ayo Pak digali, ucap yang lain. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja, bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kubur di malam hari. Namun suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang, keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melakukan tugasnya sampai akhirnya selesai. Sudah selesai, Pak Kades dikabarin kalau semuanya udah siap, ucap Kandar. Dengan sigap warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. Pak, ikut kan nguburinya? Tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. Kamu aja ya Man, saya nggak sanggup, ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Saat kain beranda dibuka, semua menangis histeris. Awalnya Kandar bingung, namun saat bau busuk menyeruak, Kandar pun paham. Dengan hati lapang, Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tak lagi putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah darah. Bukan hanya di kepala, namun di sekujur tubuhnya. Yang tenang nak, ucap Kandar dan melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun Kandar kaget bukan main saat sayup-sayup seperti terdengar rintihan. Tolong Pak D, ucap entah siapa. Kamu dengar? Tanya Kandar. Enggak, sudah cepetan, ucap warga. Setelah selesai melepas tali kafan, Kandar dan yang lain kembali kaget hingga meloncat naik. Saat ribuan kelabang keluar dari jasad itu, sembari bau busuk yang makin tak tertahankan. Saat sudah di atas, Kandar bergegas mencangkul tanah agar baunya tidak menyeruak kemana-mana. Sedangkan kelabang yang tadinya dia lihat, juga rintihan minta tolong yang Kandar dengar, akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Kandar dan yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat. Untuk sesaat keduanya membeku, sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyum, namun Kandar membuang muka. Heran, kalau kakinya napak di tanah, pasti aku benar-benar ngira kalau dia manusia. Gumam Kandar di tengah-tengah orang yang bergegas meninggalkan kubur. Suasana rumah Kades begitu ramai, banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian Yoga yang begitu mendadak. Sedang Kandar dan orang-orang yang sempat membuat kubur meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Bu, ayo pulang, ajak Kandar. Ayo, balas Rupik lalu berpamitan dengan orang-orang dapur. Setibanya di rumah, Kandar bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali, sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kuburkan hilang. Setelahnya mandi, setiap dia mengguyurkan air, terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air, suara itu hilang. Asuk, umpat Kandar kesal, bergegas menyelesaikan mandinya. Pak D, tolong, ucap suara entah siapa.
Sesaat Kandar terdiam, namun tak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas keluar menemui Rupik yang tengah mengaduk teh. Katanya kalau belum 40 hari, arwah itu masih ada di sini. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu, gimana kalau jadi arwah? Kata Rupik. Bra, 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 bra. Sesaat Rupik terdiam kaget, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gagang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. Astaga, kamu ternyata, ucap Rupik saat melihat ternyata warga yang menggebrak pintu. Danang meninggal, kata warga itu dengan nafas terengah. Kok bisa? Pekik Rupik bingung. Kurang ngerti. Pas Pak Inung pulang, anaknya udah tergeletak di kasur. Darah di mana-mana. Dan matanya hilang, ucap warga merinding. Tak lama setelah itu, kentongan kembali dibunyikan. Bergegas Kandar kembali ke pos ronda bersama Rupik. Di sana semua warga membawa obor, raut wajahnya marah. Baru saja 1 hari, 2 anak meninggal. Gimana ini baiknya? Tanya Kandar saat sampai di sana. Desa kita tidak aman. Kayaknya ada yang sengaja nebar teror. Gak mungkin anak yang tinggal di rumah dalam keadaan baik saja, tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anak Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah. Anak itu mancing di pinggir. Paling mentok meninggal karena hanyut. Ucap Inung marah. Sebelum itu mending kita segera buat kubur, Mas. Ucap adik Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. Baunya udah nyebar, gak mungkin diinepin. Imbuhnya dengan mimik wajah sedih. Inung terduduk sembari menutup mukanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuk saya. Apalagi harus kehilangan dengan cara yang mengenaskan. Sudah Pak Inung, pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya mengurus jenazah. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan jadi satu tempat saja, biar kejadian ini gak terulang, ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 23:45 dini hari. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas menggali kembali dengan secepat mungkin. Tak ada yang saling berbicara, tak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian. Membuat keheningan menyebar hingga suara burung lebih dominan. Setelah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali mata Kandar semakin membelalak. Loh, lah ini makam yang tadi toh. Lah ini kan Yoga anaknya Pak Kades. Pekik Kandar saat mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Bau busuknya menyeruak, membuat yang lain sudah terlebih dulu naik. Suara tawa membuat semua mata tertuju pada pohon kamboja. Sumber suara berasal, namun tak ada siapapun di sana. Pak Kandar, mayatnya udah gak ada, kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. Asuk, kok kayak dikerjain kita, ucap Kandar kesal. Udah, nanti gak usah cerita sama apa yang kita lihat. Kasihan keluarganya Danang, ucap Kandar menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat. Siapa namamu? Tanya Rusli dengan suara berat. Sekar Arum, jawab putrinya sembari menundukkan kepala. Juga tubuh yang terduduk bersimpuh terlihat lesu. Siapa bapakmu? Tanya Rusli lagi. Rarendra Rusli, jawab Arum dengan suara bergetar. Siapa adikmu? Tanya Rusli semakin dingin. Lintang Dimar. Suara Arum tercekat. Siapa ibumu? Tanya Rusli dengan menatap tajam ke arah Arum. Arum tidak punya ibu. Ibu sudah mati semenjak ibu keluar dari rumah. Suara Arum nyaris berbisik, matanya berair. Suaranya serak seperti menahan ribuan jarum.
Setiap Rusli menanyakan siapa dirinya, adikmu sudah mendapatkan obat. Jangan diratapi siapa saja yang mati. Adikmu dibuat sakit oleh seseorang, kamu juga tahu itu. Lalu salahnya bapak di mana saat bapak meminta ganti pada mereka yang memulai perkara? Bapak bukan orang baik. Bapak hanya bapak yang gak bisa lihat anaknya menderita. Jawab Rusli dengan suara sedih. Maaf pak, jawab Arum sembari memegang kaki Rusli, menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu benar siapa yang lebih dulu membuat perkara. Rupik menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. Rarendra, gumam Rupik di dalam hati. Seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun disimpannya segala resah yang coba dia hubungkan seperti potongan puzzle. Untuk diendapkan dulu di kepalanya. Kini rasa penasaran tertuju pada Dimar. Tok tok tok. Rupik menunggu yang punya rumah membukakan pintu. Tak lama Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupik, membuat Rupik berdebar. Sudah dari tadi ya mbok? Tanya Arum. Baru saja sampai neng. Maaf terlambat, ucap Rupik. Senyum Arum kembali mereka saat Rupik mengatakan dirinya baru saja datang, menyuruh Rupik bergegas masuk. Mbok, sapa Rusli ramah, sedang Rupik hanya membalas dengan senyum tipis sembari menundukkan kepalanya. Mbok, lihat Dimar yuk, ajak Arum. Mari, jawab Rupik yang kian penasaran. Bukan lagi di ruang bawah tanah, Arum mengajak Rupik ke sebuah kamar yang berhadapan-hadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya lihat saat hendak masuk ke ruang bawah tanah. Dari depan pintu tak tercium bau anyir, membuat Rupik makin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela, membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja Rupik sudah hampir menangis melihat batok kepala dari Dimar yang tadinya tidak ada. Dek, coba lihat siapa yang datang, ucap Arum sembari memutar kursi sehingga saling bertatapanlah Rupik juga Dimar. Rupik terjatuh, kepalanya pening melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupik bergetar saat Arum memegang bahunya. Non, maaf, ucap Rupik bergetar. Saya ada urusan, ucap Rupik bergegas bangun dengan kepala yang masih sempoyongan. Urusan apa mbok? Loh, mbok kok sempoyongan? Tanya Arum bingung. Tanpa menjawab Rupik terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan Rupik. Kandar suamimu kan? Tanya Rusli dengan suara berat. Arimbi istriku. Imbuh Rusli sembari menarik napas panjang. Kamu pasti pernah dengar bukan? Yang kamu dengarkan bukan yang sebenarnya terjadi, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupik terlihat takut, badannya masih bergetar. Dari hal yang dia dengar, tak ada satupun cerita yang membuat Rarendra terlihat baik di mata Rupik. Aku hanya membuat masalah dengan pembuat masalah. Kamu hadir setelah semua terjadi, kamu tidak salah, ucap Rusli ringan. Mendengar apa yang dikatakan Rusli, Rupik pun mendekat, lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, masuk, jaga adik. Perintah Rusli sebelum menjelaskan, membuat Arum bergegas masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, siapa yang gak tahu dia? Kembang desa, cantik parasnya, halus bicaranya, baik kelakuannya. Orang ngira aku pakai dukun bisa dapetin dia. Aku petani,
Tanah tak seberapa, berani nikahin dia yang anak bangsawan. Rusli menelan ludah sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan sebelum akhirnya melanjutkan cerita. Awal menikah semua berjalan lancar. Seorang anak priayi bisa hidup dengan kaum sudra sepertiku, dilepas segala atribut kemewahan, beserta diterimanya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku hingga kami dikaruniai seorang anak, Sekar Arum, ayu kan, persis paras ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian serak. Namun yang namanya sirik itu ada. Kades, orang yang sejatinya kuanggap teman, ternyata ngirim teluh pada Dimar. Kulihat anakku sendiri lahir seperti tercabik-cabik. Dadaku panas. Selama hidupnya aku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila hingga anakku yang kena tulah. Ucap Rusli nyaris berbisik. Alhasil, warga datang berbondong-bondong menemuiku, merutukiku, memaki, melempari kubuku dengan batu. Istriku dirampas, Arimbi dipulangkan ke orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa pergi. Aku, Arum, dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian, ucap Rusli keras. Ku ambil tempurung kepala anak Kades supaya dia tahu rasanya hancur. Inung, dia tahu benar tapi dia tutup mata. Ku ambil mata anaknya supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya anakku belum memiliki tangan dan kaki, ucap Rusli mendadak dingin. Jangan ada lagi yang mati, rintih Rupik. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa? Tanya Rusli dingin. Rupik tak lagi merintih, kini dia bersimpuh di kaki Rusli sembari menangis terseduh-seduh. Bilang suamimu, aku mau ambil bagian, jawab Rusli. Bajingan. Umpat Rupik bangun dari posisi yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli, sedang Rusli sendiri menatap datar seakan tak bergerak. Rupik bergegas keluar dari rumah. Di depan dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu suara petir yang semakin meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tak membuatnya berjalan pelan. Diangkat roknya sebatas lutut, lalu berlari secepat-cepatnya. Dari balik punggungnya batang pohon tumbuh merapat menutup jalan. Di cabang jalan Rupik berbalik. Tak ada pagar yang ditumbuhi bunga mawar. Tak ada jalan setapak. Tak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupik beradu. Apa sebenarnya yang aku temui? Ucap Rupik menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Imbuh Rupik. Suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu seakan menyebar ke segala penjuru, membuat Rupik kian ketakutan. Kalian keterlaluan. Rintih Rupik kembali berlari. Bu, panggil Kandar dari kejauhan. Pak, Bapak, teriak Rupik kian mempercepat kakinya. Tangis Rupik pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar sengaja menjemput istrinya setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian. Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon hingga membuatnya tumbang. Terekam jelas di mata Rupik bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Untuk sesaat tubuh Rupik mematung.
Dirinya masih menganggap semua ini mimpi buruk, sampai darah suaminya mengenai kaki telanjang Rupik yang penuh goresan semak berduri. Darah kandar berbaur dengan air hujan, merahnya pekat, baunya anyir. Sampai detik itu, Rupik masih membeku, merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu demi satu. Rasa sakit, pedih menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sebatang kara sekarang. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tubuh Kandar hancur tak bersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tak lama warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rupik, saat itu juga semuanya gelap. Pemakaman, tempat inilah yang memisahkan Rupik dan Kandar suaminya. Sendiri, kata itu terus terngiang di kepala Rupik. Tak memiliki garis keturunan, kini suami juga meninggal. Bahkan hanya badan hancur suaminya yang dikuburkan tanpa bisa dimandikan, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit sebelum pohon menimpa Kandar yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai hampir jam 8 malam, semuanya sudah bergegas pulang. Hanya Rupik yang seakan enggan meninggalkan suaminya, membiarkan dirinya melamun sembari membelai nisan kayu Kandar. Sekarang sudah impas, kata seorang perempuan berkerudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. Dosanya sudah dibayar lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita, imbuh perempuan itu. Belum, aku akan menuntut balas, ucap Rupik dingin. Pada siapa? Mereka sudah mati, menepi ke kota. Mereka bahkan terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Ada yang hilang dari ingatan mereka, bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji. Ada yang bilang dari ingatan mereka, bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak, mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Tahu yang lebih kasihan? Tanya perempuan itu. Apa? Tanya Rupik dengan nada bergetar. Mereka tidak tahu mereka sudah mati, ucap perempuan itu datar. Memang siapa kamu? Tanya Rupik kesal sekaligus takut. Arimbi. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku akan tetap mencintai suamiku yang kamu bunuh di depan mataku. Hatiku terbakar bersama raga yang ada di dalam rumah itu. Rusli memarkirkan sepeda ontelnya di pekarangan rumah Nono, lalu bergegas masuk untuk meminjam kerbau untuk membajak sawah. Pak D minjam kerbau, ucap Rusli sembari masuk menuju dapur. Dilihatnya Nono tengah memasukkan kayu ke dalam api, sedangkan Pak D Bejo tengah menjemur kayu di samping rumah dengan kesal. Karena baru saja dimasukkan, ternyata tidak jadi hujan. Nok, ayo ikut aku ke sawah, ajak Rusli pada Nono. Nono sama sekali tidak memiliki kawan karena kejiwaannya terguncang setelah kehilangan ibunya. Satu-satunya teman yang Nono miliki hanya Rusli, itu pun karena keduanya bersepupu. Nono mengangguk sembari menyunggingkan senyum lebar. Dari luar Pak D Bejo masuk, lalu menepuk bahu Rusli pelan. Ngopi dulu, Sli, suruh Pak D. Sudah Pak D, baru saja ngopi dibikinin Simbok, ucap Rusli sopan. Gimana kabar hubunganmu sama Arimbi? Tanya Pak D Bejo membuat Rusli menundukkan kepalanya. Saingan sama teman yang statusnya lebih tinggi itu sulit Pak D. Saya mah kalau dibandingkan dengan Pugu. Saya mah siapa kalau dibandingkan dengan Pugu, ucap Rusli menjadi sendu. Kamu ini loh, belum apa-apa sudah ngeluh. Kan Arimbi sukanya sama kamu toh, ucap Bejo mencoba membangun kepercayaan diri ponakannya. Iya, tapi saya kan... Udah, ke sawah aja sana, yang semangat. Jangan jadi sedih gitu. Ajak itu Nono buat teman, ucap Pak D Bejo. Iya Pak D, jawab Rusli sembari mengajak Nono menuju ke belakang rumah untuk mengambil 2 ekor kerbau untuk membajak sawah.
Suasana di sawah semakin panas, berbarengan dengan datangnya siang yang membuat matahari tepat berada di atas kepala. Dibiarkannya kerbau berkubang di lumpur setelah bekerja keras membuat tanah menjadi gembur. Sedangkan Rusli memilih untuk mengajak Nono berteduh di sebuah gubuk yang beratapkan jerami, sisa panen padi tahun lalu. Dengan 2 lembar daun kopi, Rusli mencoba mengusir hawa panas dari tubuhnya sembari memandangi sekitar. Tatapannya terhenti saat melihat seorang perempuan berbaju coklat dengan motif bunga-bunga sebatas lutut. Kepalan dibalut selendang berwarna senada dengan rantang di tangan kiri, berjalan mendekat ke arah gubuk. "Mas," sapa perempuan itu melambaikan tangan saat dirinya menemukan seseorang yang dia cari. Namun Rusli menatap perempuan itu dengan tatapan khawatir. Semakin perempuan itu mendekat, semakin gundah juga hatinya. "Mas," panggil Arimbi pelan saat sudah benar-benar sampai di depan gubuk. "Iya," jawab Rusli pelan. Rusli menarik tangan Arimbi pelan, dilihatnya sisa-sisa garis merah di pergelangan tangannya. Luka yang ada di tangan Arimbi tak seberapa, namun ngilu yang terasa di hati Rusli tak bisa digambarkan. "Kenapa masih nekat ke sini? Kemarin tanganmu yang dipukul. Nanti apa lagi yang bakal dipukul?" tanya Rusli pelan menahan amarah, dadanya panas. "Nggak sakit kok," jawab Arimbi sembari tersenyum, sekuat tenaga ingin menunjukkan kalau dirinya tak apa. "Ya aku yang sakit, Dek. Nggak suka Mas lihat kamu dipukul," ucap Rusli geram. "Nok, lihat aku masak ayam goreng," ucap Arimbi mulai membuka rantang yang dirinya bawa. Tak dihiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Rusli. "Ayam, ayam," ucap Nonok girang, namun Rusli tidak. "Pulang, Dek, bergegaslah pulang. Coba dengarkan kata-kata bapakmu," ucap Rusli membuang muka. "Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Nggak menemuimu? Atau menikah dengan Puguh?" tanya Arimbi halus. "Mau berapa kali pun rotan menyentuh kulitku, nggak akan ngerubah apapun yang aku rasakan. Jangan suruh aku menjauhimu, itu lebih menyakitkan," ucap Arimbi lembut, namun suaranya mulai serak. "Aku pulang dulu, Mas. Besok kubawakan lagi makanan," pamit Arimbi kembali mengenakan selendang di kepalanya. Dari balik kerudung air matanya terjatuh, diterpa hembusan angin, menyisakan kesedihan di bawah langit yang mulai mengeluarkan semburat merah. Sedangkan Rusli hanya diam, memandang sosok Arimbi yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Ditelannya gemuruh di hatinya, campuran dari rasa rindu juga kesal yang muncul secara bersamaan, yang tersamarkan oleh suara jangkrik yang kian nyaring. Setahun berlalu, Arimbi tengah mengalami sakit keras. Dirinya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit hatinya mencapai sakit yang sudah akut, tak ada obat untuk dirinya. "Mbok, cinta itu apa?" Rusli menyandarkan kepalanya di paha ibunya sembari memeluk kaki. "Cinta itu penyakit," ucap Mbok Randu sembari mengelus kepala anaknya. "Cinta yang berakhir bahagia hanyalah cinta yang dilarung pada raga yang tepat." Kaum sudra yang mencoba mencintai kaum priayi itu bunuh diri, imbuh Mbok Randu getir. "Gimana Arimbi?" tanya Rusli lirih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyimpan kesedihan. "Mbok juga nggak tahu. Bapaknya nggak membukakan pintu untukmu. Nggak sopan memaksa masuk ke kehidupan seseorang. Belum-belum juga kamu mengutarakan niat baikmu, kamu sudah ditolak, diusir, diinjak harga dirimu, tak diberi kesempatan. Mau seberapa keras kamu berusaha. Aku mencintainya, Mbok. Sayang," ucap Rusli. Belum juga Mbok Randu menjawab, pintu diketuk beberapa kali, suaranya kencang sekali, hingga membuat Mbok Randu kaget. Bergegas Mbok Randu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu. Saat dibuka di ambang pintu berdiri bapak dari Arimbi.
Matanya bengkak memerah. Dengan suara serak dirinya menanyakan keberadaan Rusli. "Mana anakmu?" tanya Kartono dengan suara nyaris hilang. "Saya, Pak," jawab Rusli bergegas datang. Raut wajahnya terlihat panik, takut mendengar kabar buruk tentang Arimbi. "Pakai baju bagus, hari ini juga saya nikahkan kamu dengan Arimbi," ucap Kartono tegas. Tak menunggu waktu yang lama, Rusli menjalankan apa yang diperintahkan Kartono. Pasti hal buruk terjadi pada Arimbi, batin Rusli. "Tolong bertahan," ucap Rusli seraya bergegas. Kediaman Arimbi terlihat ramai, penghulu sudah siap. Namun hati Rusli teriris saat melihat Arimbi begitu ringkih. Wajahnya pucat pasi, badannya seperti tinggal kerangka. Paras cantiknya hilang, namun Rusli tetap mencintainya. Dengan satu buah gelang emas milik Mbok Randu, akad pun berjalan dengan lancar. Penantian selama 5 tahun lamanya selesai, walaupun dengan demikian, warisan hilang dari Arimbi, dan Arimbi harus bisa hidup sederhana. Dan disinilah sekarang, di rumah Mbok Randu dengan telaten Rusli merawat istrinya, sehingga setelah dirawat Rusli, Arimbi sudah mulai makan, berangsur-angsur badannya pulih. Sembari Rusli mengurus Arimbi, dirinya juga tengah membangun rumah agar bisa ditinggali berdua saat Arimbi sudah pulih. Rumah yang jauh di dalam hutan, jauh dari mulut-mulut tetangga. Rusli berharap dengan begitu tak ada kata-kata jahat yang akan didengar Arimbi. "Kalau nanti aku tak lagi cantik, lalu kulitku menjadi keriput, apakah masih ada rasa di antara kita?" Arimbi bertanya dengan suara serak. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun jauh lebih segar dibanding hari pernikahannya, di mana dirinya sudah tidak ingin hidup. "Masih, rambutmu yang nantinya putih akan tergantikan dengan senyum manis dari anak-anak kita. Kulit yang keriput akan tergantikan dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Dari mereka kita akan melihat bagaimana cinta tetap tumbuh, utuh, dan tidak akan pernah hilang." Rusli menyekat tubuh Arimbi pelan. Melihat Arimbi tersenyum tanpa beban adalah hal yang membuatnya terus bernafas hingga sekarang. Bulan depan rumah sudah bisa ditempati. Hanya rumah dengan papan kayu usang. Tidak besar, namun dari dalam rumah itu, aku ingin kamu bahagia. Akan aku tanami bunga agar rumah itu menjadi indah. Kecil pun tak apa, bukan ukuran rumah ataupun bentuk rumah yang membuatku senang. Tapi inti dari rumah itu sendiri, aku lega. Setidaknya aku menemukan tempat pulang, tempat yang akan membuatku terus merasa aman. Suara Arimbi berair, kelembutannya menenangkan. Rusli membiarkan istrinya beristirahat, dirinya bergegas mengambil celurit untuk memangkas padi yang sudah menguning. Tak lupa Rusli berpamitan dengan ibunya, sembari menitipkan Arimbi sebentar, buat bekal. Diserahkannya rantang berisikan makanan, mengingatkan Rusli pada suatu masa di sore itu. "Berangkat dulu, Mbok," ucap Rusli singkat. Jalan masih sepi, sengaja Rusli berangkat lebih pagi, agar siang pekerjaannya sudah beres. Tak enak hati jika harus meninggalkan Arimbi terlalu lama. Di pertengahan jalan, Rusli berpapasan dengan Kandar. Rusli melambaikan tangannya pelan, namun yang Rusli dapat hanyalah tatapan sinis dari wajah kawannya. "Endar, tak sapa kok kamu sisi banget sama aku. Kenapa toh?" Rusli terlihat bingung. "Kamu pakai dukun toh? Kamu buat sakit itu si Arimbi, biar orang tuanya luluh," tuduh Kandar. "Kamu itu ngomong apa toh? Dapat kabar tidak benar itu dari mana kamu?" Rusli terlihat kesal. "Uguh, dia yang ngomong. Gara-gara kamu loh, dia nggak bisa jadi kepala desa. Gara-gara kamu juga aku jadi nggak punya kerjaan. Tadinya enak aku ngurus ternaknya keluarga si Arimbi. Habis dia nikah sama kamu, semua ternak dijual. Pengangguran aku." Kandar mengatakan dengan nada tinggi. Terlihat urat seakan ingin keluar dari lehernya. "Lah, apa urusannya si Pugu? Kok nggak bisa jadi kepala desa? Kalau kamu jadi pengangguran ya maaf Tondar,
Tapi aku nggak pernah kepikiran buat main dukun. Padahal kamu temenku loh. Pugu juga. Kok tega nyebar omongan yang nggak bener? Dada Rusli terasa panas. Ya nggak bisa toh. Orang kades itu kan harus punya istri. Kalau kamu nggak main dukun, pasti si Arimbi sudah sama si Pugu. Apa kurangnya coba si Pugu? Kaya, ganteng, mapan. Nggak mungkin kamu bisa sama si Arimbi kalau nggak main dukun. Yakin aku. Kandar bersikeras. Alah, karepmu lah. Rusli memilih pergi membawa hatinya yang diliputi amarah. Padahal di titik terapuh seperti ini, rasanya ingin sekali dihibur seorang teman. Tapi bukannya dibantu, malah dibilang yang tidak-tidak. Panas membuat Rusli harus bermandikan keringat. Sedari dia bekerja, banyak mata yang menatapnya dengan sinis. Banyak mulut saling berbisik tentang cerita yang tak terdengar, juga tak ingin didengar oleh Rusli. Dirinya tahu, jika di kampung yang begitu luas, ada cerita yang menyebar secepat angin, masuk ke sela-sela terkecil, dikecap dari mulut ke mulut lain dengan tambahan yang dikarang sedemikian rupa. Acuh, akhirnya kata itu yang membuat Rusli tetap diam, pasrah tak lagi menenangkan. Namun prasangka seseorang tidak bisa dihentikan. Saya duluan ya Pak D. Nggak enak ninggal Arimbi terlalu lama. Rusli meraih tangan Pak D Bejo untuk bersalaman sebelum dirinya beranjak pergi. Dilambaikannya tangan ke arah Nono yang asik mengikat tangkai padi yang sudah tak berbiji. Salam buat Arimbi ya Le. Semoga lekas sembuh. Kamu yang sabar. Tepukan pelan mendarat di punggung Rusli, sedikit meredakan gemuruh di hatinya. Rusli mengangguk pelan sembari melempar senyum getir. Setelahnya berjalan pelan, semakin menjauh dari riuh orang yang sibuk menggebuk padi. Di perempatan jalan, mata Rusli bertemu tatap dengan mata Pugu. Tak banyak tanya, Rusli menemani Pugu dengan emosi menggebu-gebu. Maksudmu apa toh? Maksudmu apa toh? Kok nyebar kabar yang enggak-enggak? Biar kamu gak bahagia. Bahagiaku kamu ambil. Jalanku dibuat buntu. Tapi kamu malah dapat semua yang aku mau. Puguh menekankan tiap kata dengan gigi yang tertaut. Wajahnya terlihat marah. Kamu sendiri yang bilang kalau aku sampai dapetin Arimbi, kamu bakal ikhlas. Kenapa sekarang beda cerita? Karena aku gak percaya kalau kamu bakal dapetin dia. Orang cantik kok maunya sama cowok yang gak punya masa depan kayak kamu. Cuy, kok bisa kamu jadi manusia yang gak punya hati kayak gitu? Suara Rusli mulai mengeras. Kenapa aku harus punya hati? Kamu sendiri tahu aku secinta apa sama Arimbi. Kamu peduli? Enggak. Puguh menatap tajam. Kamu gak cinta, kamu terobsesi. Cinta itu tidak mungkin tega lihat orang yang dicintai menderita. Rusli menggelengkan kepalanya pelan. Rasanya pening mengetahui ada manusia model Puguh yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hahaha. Kamu bilang gitu karena Arimbi jadi punyamu. Gak ada yang tidak egois kalau itu menyangkut perasaan. Lah, kamu gak egois? Kamu pasti ninggalin Arimbi buat mertahanin hubungan pertemanan kita. Jangan cuma lempar batunya ke aku, terus gak mau dilemparin batu. Puguh tersenyum simpul. Kamu gak bakal tahu apa yang bisa dilakuin semua orang yang hatinya catu alias luka. Imbuh Puguh tajam. Gak bakal aku biarin kamu nyentuh Arimbi. Rusli nampak serius. Terserah kamu mau bilang kamu apa, yang pasti aku gak mau sakit hati sendirian. Sesuatu yang kamu ambil nantinya bakal hilang, lebih dari yang hilang dari aku. Ingat itu. Rusli membuang muka, tekadnya semakin bulat untuk pindah dari desa ini. Ketakutannya merambat ke ulu hati. Rasanya ngilu, merasakan semua orang seakan ingin melukai keluarganya. Setiap kata, setiap umpatan, sekarang membuatnya marah, takut jika nantinya akan lebih dari itu. Sebulan berlalu, rumah sudah siap ditempati, semuanya masih serba baru, kehidupan baru, suasana baru, rutinitas baru. Kesehatan Arimbi sudah pulih, lambat laun wajahnya mulai kembali seperti semula, bahkan jauh lebih cantik,
karena selalu tersenyum. Bulan berganti bulan, tepat di 2 tahun pernikahan, Arimbi dikaruniai anak perempuan yang mereka beri nama Sekar Arum, yang berarti bunga yang wangi. Rusli percaya benar setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Sebelum lahirnya Arum, Rusli sibuk merintis usaha pertanian. Dari tangan Rusli semua hasil panen warga, juga hasil dari panennya sendiri dikirim keluar kota. Rusli menjadi pengepul sukses. Karena sikap jujur dan pembawaannya yang rendah hati, banyak orang mencari barang padanya. Setelah Arum lahir, semua pekerjaan seakan dipermudah. Rumah yang tadinya hanya dari papan kayu usang, kini berubah menjadi dinding dengan kayu jati yang dipoles apik dengan ukiran-ukiran indah. Tak hanya itu, janji yang Rusli ucapkan akhirnya terwujudkan. Tak banyak yang Arimbi minta, hanya pagar dengan bunga mawar yang menjalar di sepanjang pagar, dan akhirnya Rusli memenuhi itu semua. Namun, semakin banyak buah dari satu pohon, semakin banyak juga orang yang melempari batu. Satu persatu fitnah mulai disebarkan. Walaupun tak ada bukti dari perkataan orang-orang, fitnah itu semakin gencar. Banyak yang bilang Rusli menggunakan pelaris, ada yang juga bilang kalau Rusli bersekutu dengan iblis supaya semua usahanya sukses. Puncaknya, saat Arimbi melahirkan anak kedua, malam itu Rusli memanggil dukun bayi yang sama saat Arimbi hendak melahirkan Arum, namanya Mbok Adip, orang yang sudah banyak membantu para ibu saat hendak melahirkan. Malam itu pukul 2 pagi, Arimbi tengah berjuang antara hidup dan mati. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya tersendat, katanya sakit, seperti tulang yang dicabut satu demi satu. Rusli memegang tangan Arimbi yang mencengkram tangan Rusli kencang. Sesekali Rusli mengelus kepala Arimbi, sampai suara tangisan lantang terdengar. Anak kedua Rusli lahir. Mbok Adip terlihat bingung. "Gimana, Mbok? Laki-laki apa perempuan?" tanya Rusli. "Laki-laki," ucap Mbok Adip tanpa mengalihkan pandangannya pada sang bayi. "Alhamdulillah," ucap Rusli senang, tapi Mbok Adip tidak. "Kenapa, Mbok?" tanya Rusli lagi. "Anakmu lahir tanpa tempurung kepala, tanpa mata, tanpa tangan, juga tanpa kaki." Mbok Adip mengangkat bayi itu hingga Rusli bisa melihat dengan jelas. Rusli terjatuh di tengah puncak kesuksesannya. Dirinya diterpa cobaan yang teramat berat. Arimbi tak hanya menangis, dirinya juga berteriak sembari memukul dirinya, melimpahkan kesalahan hanya pada dirinya. Rusli tak bisa menenangkan. Arum ikut menangisi adiknya yang malang. Mbok Adip membersihkan badan si bayi tanpa memedulikan tangis kedua orang tuanya. Setelah bersih, diletakkannya anak itu pada selembar kain. "Tugasku sudah selesai. Sekarang tugas kalian mengurus anak yang malang ini. Rawatlah selagi sempat. Aku tak tahu bayi ini bisa bertahan sampai kapan." Mbok Adip bergegas mengambil tas miliknya, lalu berjalan keluar dari rumah Rusli. Dari balik pepohonan, terlihat seperti manusia, namun berukuran sangat besar, bertangan panjang hingga ke mata kaki, tak ada mata, hanya menyunggingkan senyum hingga memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Dari sela-sela gigi keluar darah merah yang masih segar. "Disuruh siapa?" tanya Mbok Adip. "Jangan ikut campur." Sehari setelah melahirkan, Rusli mulai bisa menerima kenyataan. Mulai dinamainya bayi itu dengan nama Dimar. Dimar sendiri berarti penerangan, cahaya. Seperti itulah harapan Rusli pada anak keduanya, agar kehadirannya bisa menjadi secercah cahaya dalam gelapnya kehidupan keluarga. "Nanti kita ke kota ya, Dek. Kamu jangan nangis terus. Kita ke kota bareng-bareng buat nyari obat untuk Dimar," bujuk Rusli sembari membelai rambut istrinya. Arimbi mengangguk lemah, matanya bengkak. Hatinya teriris melihat kekurangan dari sang anak. Namun, sehari cukup untuk menangisi ini semua. Dimar butuh susu, dan tugasnya lah untuk memberikan apa yang Dimar butuhkan. Sesaat hening, sampai ketukan pintu membuat Rusli harus beranjak dari duduknya. Kian lama ketukan itu semakin kencang, sampai saat Rusli membuka pintu, yang dirinya temui adalah wajah Kartono yang marah. "Mana anakku?"
Tanya Kartono dengan suara berat. Di dalam, Pak. Jawab Rusli bingung. Kartono mendorong tubuh Rusli yang menghalangi jalannya, bergegas masuk menemui Arimbi yang tengah menyusui Dimar. Pulang, bentak Kartono keras. Arimbi terlihat kaget, begitupun Rusli yang melihat banyak warga di luar rumahnya. Alih-alih memberikan selamat atas kelahiran anak kedua, semua menatap Rusli dengan tatapan sinis. Pulang, bentak Kartono sekali lagi. Saat Arimbi bukannya beranjak, namun malah memeluk Dimar dengan erat. Itu yang kamu gendong, anak demit. Pasti Rusli sudah bersekutu dengan iblis. Sekarang anaknya yang cacat. Besok-besok siapa? Arum, kamu, atau bapak? Tanya Kartono histeris. Enggak, Pak, ini anakku. Dimar, anakku, Bapak, bukan anak iblis. Arimbi menangis kencang, membuat Rusli bergegas menemui Arimbi. Kenapa toh, Pak? Tanya Rusli halus. Kenapa matamu? Kamu pasti yang bikin Arimbi sakit. Aku ini loh, udah lulus sama kamu, sama kerja kerasmu. Tapi ternyata kamu bersekutu sama setan. Kartono menatap Rusli dengan tajam. Enggak, Pak, sumpah. Enggak pernah saya kepikiran untuk bersekutu sama iblis. Apalagi bikin Arimbi sampai sakit. Rusli terduduk sembari memegang kaki Kartono. Jangan bawa Arimbi, Pak. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Rusli tak bisa lagi menahan tangisnya. Disingkirkannya semua rasa malu. Jika ingin menginjak harga dirinya, sungguh Rusli tidak peduli. Asal Arimbi tidak diambil darinya. Nggak sudi punya menantu sepertimu, ucap Kartono menendang tubuh Rusli hingga terdorong. Kartono bergegas mengambil bayi dari gendongan Arimbi, bukannya iba. Kartono menghadiahi tatapan jijik untuk cucu keduanya. Ditariknya Arimbi, dibantu dengan Kandar dan Inung. Tak hanya itu, Arum pun ditarik paksa oleh warga yang lain. Arum, ikut kakung, bentak Kartono saat Arum menolak. Gak mau, Arum mau sama bapak. Lepasin, tangis Arum pecah. Arum nurut sama kakung. Bapak kamu itu sesat, temannya setan, jahat, bikin adik jadi cacat. Kartono menatap Arum tajam. Bapak nggak jahat, kakung jahat. Kakung jangan bawa ibu. Adik butuh ibu, kakung. Ibu jangan dibawa, nanti adik sakit. Teriak Arum sembari menangis. Sudah Arum, sudah. Bapak di sini nggak kemana-mana. Rusli membekap tubuh Arum yang menangis tanpa henti. Jangan bawa Arum, Pak. Saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Jangan bawa anak saya. Arum memeluk Rusli kencang, seakan tidak ingin dipisahkan. Arimbi lemas, badannya belum pulih pasca melahirkan. Tangisnya tak tertahan, namun tak memiliki kekuatan untuk melawan. Bocah nakal, tidak mau nurut kakung, bentak Kartono sembari berlalu menarik Arimbi yang lemas. Arimbi menatap Arum. Dari gerak bibir sang ibu, Arum tahu bahwa ibunya berucap, "Tunggu ibu, ibu pasti pulang." Arum mengangguk kencang, memastikan si ibu tahu kalau dirinya menunggunya di rumah bersama bapak. Satu persatu warga pergi, menyisakan satu sosok berperawakan tinggi yang tengah menatap Rusli dengan senyum puas, puguh. Hanya dari temu tatap saja Rusli sudah tahu siapa biang onar dari segala kejadian yang dirinya alami. Teganya kamu bikin hancur keluargaku. Hanya karena aku gak punya daya, kamu injak aku sepuasnya, ucap Rusli tertahan. Kan aku sudah bilang, aku bakal bikin perhitungan. Apa gunanya hartamu yang sekarang tanpa Arimbi? Ditambah setiap hari kamu melihat penderitaan anakmu yang tak berujung. Ini belum apa-apa, Sli. Sakit hatiku harus dibayar lunas, ucap puguh pergi. Kartono menarik Arimbi tanpa ampun, rasanya malu karena seisi kampung mulai membicarakan tentang keluarganya. Baru saja Kartono merasa bangga dengan pembuktian Rusli yang mulai terlihat hasilnya. Namun kenyataan menamparnya telak, bahkan kini dirinya ikut menanggung malu.
Keluarganya dianggap ikut menyembah iblis, ikut dikaitkan dengan dosa yang dibuat menantunya. Perasaannya gusar. Jika bisa memilih, rasanya akan lebih baik jika Arimbi tak dilahirkan. Biar hanya punya anak satu, yang penting bisa menjaga nama baik keluarga. Tak seperti Arimbi yang sudah jelas dihadapkan lelaki mapan seperti Puguh, malah memilih hidup belangsak dengan Rusli. "Pak, jangan bawa aku. Aku punya tanggung jawab, Pak. Anakku butuh susu." "Diam. Belum puas kamu bikin malu Bapak?" tanya Kartono tajam. Nada suara Kartono membuat Arimbi bungkam, tak berani melawan. Dari lebatnya hutan, Kartono membawa Arimbi ke rumah orang tuanya. Tak ada lagi nyaring suara burung, tak ada lagi udara segar. Setiap masuk ke rumah ini rasanya menyesakkan dada. "Pak, mending Arimbi dipasung dulu saja. Takutnya pas nanti malam dia bikin rusuh, dan rencana kita gagal." "Ingat loh Pak, cuman ini jalan satu-satunya cara agar nama Bapak bisa bersih kembali," hasut Puguh. "Masa iya Arimbi harus dipasung?" tanya Kartono tak tega. Sekesal-kesalnya Kartono dengan Arimbi, tak sampai hati jika harus memasung anak sendiri. "Ya kan hanya untuk semalam toh Pak. Setelah semuanya beres kan Arimbi bisa bebas lagi," ucap Puguh menenangkan. Kartono mengangguk pelan, tanda dirinya menyetujui tentang rencana Puguh. Diraihnya tangan Arimbi kasar, membuat Arimbi yang sempat tertidur kembali terbangun. "Bapak urus Arimbi, saya mau ngabarin warga dulu," ucap Puguh sembari menarik tangan Kandar. Arimbi menghentikan ceritanya. Ditatapnya Rupik yang tengah menggenggam tanah kubur suaminya. Rasa sakitnya menjalar hingga tak bisa menahan air matanya. "Suamimu itu ikut menyeret tanganku dari tangannya. Pasung itu menghentikan langkahku untuk mencegah tragedi besar," ucap Arimbi, ingatannya kembali ke saat itu. Puguh mengumpulkan warga, menyebarkan rumor jika Rusli bersekutu dengan iblis. Amarah warga tak terelakkan. Tepat saat matahari tenggelam, warga sudah siap dengan obor di masing-masing tangan. Dengan amarah membara mereka menuju kediaman Rusli. Rusli membekap Arum, dinyanyikannya kidung sebagai pengantar tidur. Namun Arum tak kunjung terlelap. Dirinya terus menanti janji sang ibu, janji untuk pulang ke rumah. Tangis Dimar menggelegar, membuat Rusli harus beranjak dari kasurnya. Tak ada susu, hanya teh manis untuk mengganjal isi perut anaknya. Air matanya sudah kering, hanya ekspresi putus asa yang tersirat dari raut wajahnya. Arum beranjak dari kasur menuju ke jendela, terlihat kepulan asap dari kejauhan. Lambat laun semakin dekat, kian dekat, sampai terlihat ternyata asal asap itu dari obor yang dibawa warga. Arum tak mengerti. Dirinya hanya terdiam sembari menyaksikan seseorang yang melempari sesuatu seperti air, namun beraroma khas. Arum baru tahu kalau cairan itu bisa terbakar saat salah satu orang melempar obor ke rumah. Seperti kembang api, obor itu membakar kayu, lalu membuat patahan-patahan seperti batu yang dilempar bertubi-tubi. Begitulah obor itu masuk ke rumah. Tak ada reaksi, Arum terdiam. Asap itu masuk ke tenggorokannya hingga membuatnya hilang sadar. Mencium bau asap, Rusli berlari ke ruang depan. Dilihatnya bagian depan rumah yang sudah terlalap api. Tapi bukan itu yang membuatnya syok. Namun, saat melihat Arum terkulai lemah di atas kursi, "Tuang semuanya, biar terbakar semua dosa yang ada di rumah itu," perintah Puguh pada warga. "Setan kalian semua, tega, gak punya welas asih," ucap Mbok Randu yang baru saja datang disusul Pak De Bejo, juga Nonok yang mengekor di belakang. "Anakmu itu yang gak punya adab. Anak sendiri saja dijadikan tumbal, apalagi warga. Kalau sampai warga dijadikan tumbal, bagaimana?" tanya Puguh tajam membuat warga semakin marah. "Gak mungkin Rusli mengabdi sama setan. Ini pasti hanya salah paham," ucap Pak De Bejo. Namun semua perkataan ditolak oleh warga. Bahkan saat Nonok bergegas mencari sumber air terdekat, dia tidak hanya dilerai, namun juga dipukuli. Mereka kalah jumlah,
Warga yang tidak terima menghadang mereka semua, lalu diikat menjadi satu seperti hewan. Melihat itu dari kejauhan, Mbok Adip mengurungkan niatnya untuk datang. Dirinya bergegas berlari untuk menemani Arimbi. Arimbi menarik nafas. Sangat berat untuk Arimbi jika harus mengingat detail kejadian. Waktu itu aku dipasung, mereka membuatku tak berdaya. Sedangkan api itu semakin lama semakin menjalar. Ucap Arimbi tertahan. Mbok Adip bersembunyi di bawah pohon nangka saat Kartono bergegas ke rumah Rusli, membiarkan Arimbi tanpa pengawasan. Mbok Adip menyelinap masuk lewat belakang, diketuknya pintu pelan. "Duk, ini Mbok Adip," ucap si Mbok pelan. Seperti menemukan secercah harapan, Arimbi pun menjawab dengan parau. "Aku di sini, Mbok," ucap Arimbi sekuat tenaga. Dengan tusuk konde, Mbok Adip mencoba membuka gembok. Begitu pula dengan gembok di pasungan Arimbi. "Aku tahu, bukan suamimu yang salah. Aku lihat makhluknya. Bukan suamimu yang bersekutu dengan iblis," ucap Mbok Adip. "Bantu aku jelasin ke warga, Mbok," pinta Arimbi memelas. "Ya, ayo kita bergegas ke sana," ucap Mbok Adip. Arimbi menarik jaritnya hingga sebatas lutut, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dihiraukannya darah yang mengalir dari selangkangannya. Peluh membasahi dahinya. Arimbi berlari sembari merapalkan doa. Disemogakan yang terbaik untuk anak dan suaminya. Obor berhamburan berlomba-lomba masuk ke dalam rumah Rusli. Semuanya sudah terbakar habis tak tersisa. Arimbi sampai dengan pemandangan tak mengenakan. "Bangsat!" Arimbi berteriak kencang. Dirinya berlari menuju rumah, namun badan ringkihnya dihadang. Lepas. "Itu panas. Mau kamu terpanggang hidup-hidup?" bentak Pugu. "Setan kalian semua." Arimbi merintih. Rasanya semua direnggut dalam satu malam. "Bagaimana bisa kalian memanggang anak dan suamiku hidup-hidup?" rintih Arimbi. "Bukan Rusli yang salah. Aku saksinya. Aku melihat sosok yang mengambil mata anaknya Rusli. Anak itu bilang tuanya bernama Puguh." Mbok Adip menatap Puguh tajam. "Gak mungkin. Kamu pasti sekongkol sama si Rusli," ucap Puguh marah. "Kau itu memang iblisnya." Arimbi kesal. Puguh tak mau ambil pusing. Rumah di hadapannya sudah roboh. Saingannya sekarang sudah tidak ada. "Aku tahu ini semua membuatmu sedih. Menikahlah denganku, hidupmu akan kembali seperti semula." Puguh menatap Arimbi penuh harap. "Kamu ini gila apa enggak waras? Setelah membakar suami dan anakku hidup-hidup, kamu mau menikahiku? Dengar baik-baik. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku mati bersama suami dan anakku yang kamu bakar hidup-hidup," ucap Arimbi. Warga menatap dengan heran. Semua sudah selesai, tinggal menunggu perintah untuk pulang. Namun semua dibuat bingung dengan percakapan Arimbi dan Puguh. Puguh terlihat marah. Dirinya sudah lelah ditolak berkali-kali. "Kalau kau tidak mau menikah denganku, kau mati saja," ucap Puguh sembari mengangkat badan Arimbi dan melemparnya ke dalam api, membuat warga menatap ngeri ke arah Puguh. Aku tidak mengingat kelanjutannya, selain rasa sakit karena tulang yang patah dan kulit yang dijilati api. Aku terbangun dengan keadaan biasa saja. Waktu itu aku kira aku masih hidup, tapi ternyata aku sudah mati. Karena urusanku di dunia belum selesai, arwahku tinggal. Waktu itu aku mencari anakku, mencari suamiku, namun hanya kecewa yang aku dapatkan. Kematian pun enggan menyatukan kami. Suamiku dan anakku bangun dengan arwah pendendam. Arum marah karena aku tidak kunjung pulang. Adiknya pun marah karena sampai di kematiannya, dia tidak pernah mendapatkan susu. Aku hanya memandangi mereka dari jauh. Mereka marah. Mereka menganggapku sudah tidak ada. Dan yang mengerikan, mengetahui semesta begitu tidak adil, aku dibunuh di depan warga.
namun membunuhku tidak terlihat seperti melakukan kejahatan. Puguh menjadi kepala desa, semua yang ikut membunuh keluargaku, kehidupannya semakin sejahtera. Hasil panen melimpah, makanan alam sediakan, bahkan mereka berbahagia karena dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku terhapus dari sejarah kelam desa, semuanya terlupakan. Tapi waktu itu aku melihat Mbok Randu dan Pak D membawa arwah mereka kembali. Suamimu melihatnya, orang dengan senter di tangan mereka menuju bukit menjelang malam, di bawah rintikan hujan. Setelah itu semuanya mati satu persatu. Memang ada dendam yang mesti dibayar lunas saat semesta enggan mengabulkan suara dari hati yang patah. Ucap Arimbi sembari memandang Rupik, memperlihatkan wajah rusaknya dari balik kerudung. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.